Shalom, selamat pagi para pendengar Blessing Morning yang senantiasa setia merenungkan firman Tuhan di pagi hari. Biarlah pagi hari ini juga menjadi pagi hari yang diberkati. Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari kitab Ayub pasal yang ke-39 ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-17. Nanti Ibu Emma akan membacakan ayat-ayat ini. Ayub pasal 39 ayat 13 sampai 17. Dengan riang sayap burung unta berkepak-kepak, tetapi apakah kepak dan bulu itu menaruh kasih sayang? Sebab telurnya ditinggalkannya di tanah dan dibiarkannya menjadi panas di dalam pasir. Tetapi lupa bahwa telur itu dapat terpijak kaki dan diinjak-injak oleh binatang-binatang liar. Ia memperlakukan anak-anaknya dengan keras, seolah-olah bukan anaknya sendiri. Ia tidak peduli kalau jerih payahnya sia-sia, karena Allah tidak memberikannya hikmat dan tidak membagikan pengertian kepadanya. Amin. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu dan mengucap syukur oleh karena kasih karunia Tuhan begitu besar kepada kami. Engkau memelihara dan menyertai kami, Engkau memberikan kepada kami istirahat, dan pada pagi hari ini kami boleh bangun kembali dengan rahmat yang baru daripadamu. Biarlah perenungan firman-Mu pada pagi hari ini dapat menegur kami, menasihati kami untuk melakukan kehendak-Mu dengan taat dan takut akan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ternyata di alam semesta ini ada sejenis unggas yang mempunyai kelebihan yang kita tidak pernah tahu, bahwa burung unta ini tidak dapat terbang, tetapi dia dapat berlari secepat 70 km per jam. Bahkan beratnya bisa mencapai 63,5 kg sampai 145 kg. Tetapi burung unta ini apabila ia bertelur, meninggalkan begitu saja telurnya di tanah atau di dalam pasir, sehingga ia bisa terinjak-injak oleh binatang-binatang lain. Ia tidak peduli dan ia tidak berbelas kasihan kepada anak-anaknya. Perilaku unggas ini tidak seperti unggas-unggas yang lain yang mengerami telurnya hingga menetas, bahkan memberi makan anak-anaknya. Tetapi burung unta ini hanya berkepak-kepak pergi meninggalkan anak-anaknya dan mencari kesenangannya sendiri. Masalahnya adalah karena Tuhan tidak memberikan hikmat dan tidak membagikan pengertian kepadanya. Tuhan memberikan hikmat dan pengertian kepada manusia. Tetapi mengapa ada manusia yang berperilaku seperti burung unta ini? Bukankah manusia diciptakan oleh Tuhan untuk berkuasa di bumi? Artinya memelihara bumi ciptaan Tuhan ini dengan penuh tanggung jawab. Terlebih terhadap keluarga dan anak-anak yang dikaruniakan Tuhan. Ada orang-orang tua yang bersifat keras kepada anak-anaknya, tidak mempunyai belas kasihan dan hanya sibuk dengan pekerjaan, bahkan sibuk dengan kesenangannya sendiri. Apabila Tuhan mengaruniakan anak-anak yang dilahirkan di dalam keluarga, pastinya Tuhan mempunyai tujuan tertentu dalam kehidupan anak-anak itu. Oleh karena itu, biarlah orang-orang tua menyadari di dalam keadaan zaman sekarang ini, memang kebutuhan ekonomi sangat menekan. Ada banyak kesukaan yang ditawarkan oleh dunia ini. Tetapi marilah kita tetap menaruh kasih sayang
kepada anak-anak kita, mendampingi mereka, mendidik dan mengajar mereka untuk takut akan Tuhan. Jangan biarkan anak-anak yang dikasihi Tuhan dan yang diinginkan agar mereka hidup, biarlah mereka tidak terlantar, tidak menderita, tidak kehilangan belas kasihan orang tua, tetapi mereka dapat bertumbuh, tubuh, jiwa, dan rohnya menjadi kuat, takut akan Tuhan. Bahkan orang tua memperkenalkan mereka kepada Yesus Kristus sebagai juru selamatnya, supaya mereka tidak tumbuh liar menjadi anak jalanan dan hilang daripada keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita menyadari tanggung jawab yang diberikan oleh Tuhan kepada para orang tua di zaman ini untuk anak-anak kita. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih untuk apa yang kami boleh renungkan pada pagi hari ini, supaya kami sebagai manusia yang diberikan oleh Tuhan hikmat dan pengertian yang luar biasa, biarlah kami juga dengan penuh tanggung jawab akan mengasuh, mendidik, mengasihi, dan membawa anak-anak kami takut akan Tuhan, dan mengenalkan mereka kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat pribadinya, supaya mereka tidak menjadi anak-anak yang broken, yang tidak merasakan kasih sayang orang tua, hidup terlantar. Tuhan, marilah ingatkan kami selalu, supaya di dalam keluarga kami, anak-anak boleh merasakan kenyamanan dan kasih sayang Tuhan melalui para orang tuanya. Terima kasih Tuhan untuk renungan pada pagi hari ini. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kiranya anugerah daripada Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus senantiasa ada di dalam kehidupan kita semua sampai selama-lamanya. Amin.